Anda kembali menyaksikan Muslim Update Acua TV bersama saya Nurul Cinta. Dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Atabik, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Nurul Cinta. Iya, Alhamdulillah, semoga insya Allah selalu diberikan kesehatan ya Ustadz. Baik, kita mulai dari informasi pertama. Ada saja modus yang dilakukan para pelaku kriminal. Dua remaja dengan hanya mengenakan celana dalam serta masker seolah menyerupai tuyul menggondol kotak amal masjid. Aksi itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah hasil rekaman kamera pengintai atau CCTV yang menunjukkan dua orang remaja yang mencuri kotak amal di masjid Minggu dini hari di Jalan Kayu Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Viralnya video tersebut membuat geger warganet. Pasalnya, dua remaja yang mencuri kotak amal tersebut tak mengenakan busana dan hanya mengenakan celana dalam dan masker, seolah menyerupai tuyul. 2 dari 8 kotak amal itu dibawa ke toilet masjid untuk dibongkar, sementara 2 kotak lagi dibongkar di dalam masjid. Namun aksi itu tak membuahkan hasil. Pasalnya, isi kotak amal itu sudah diambil pengurus masjid pada hari Jumat lalu. Hanya tersisa 4 kotak lagi yang berisi uang tak lebih dari Rp500.000 yang berhasil digondol pelaku. Waktu itu waktu sholat subuh, Bapak Buya ini mau buka pintu. Seterusnya langsung dilihatnya udah di dalam masjid udah berantakan kotak amal. Dan langsung Pak Buya ini disaksikan sama jemaah. Meski hanya mengalami kerugian kurang lebih Rp500.000, namun 4 buah kotak infak berukuran besar milik masjid tersebut rusak karena semua kacanya dipecahkan pencuri. Sementara itu kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Iya, ada saja akal bulus dari para pencuri ini, pura-pura menjadi tuyul. Nah, ini Ustadz Atabik, di kalangan masyarakat akrab sekali dengan nama-nama makhluk halus seperti tuyul, kuntilanak, genderuwo, babi ngepet, dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri, makhluk halus ini masuk dalam golongan apa Ustadz? Syaitan atau jin atau seperti apa? Ya Mbak Nurul Cinta, ini modus ya, akal-akalan. Mencuri tapi kemudian mengenakan sesuatu yang identik dengan tuyul, kuntilanak, dan sejenisnya. Sesungguhnya Allah mencipta segala makhluk itu disesuaikan dengan ketetapannya. Ada makhluk yang kita sebut dengan makhluk halus, yaitu Allah ciptakan dari api. Disitulah ada bangsa jin. Dari bangsa jin ada yang kita kenal dengan setan, dengan iblis, dengan ifrit. Kemudian dinamakanlah oleh manusia dengan nama tuyul, kuntilanak, buto ijo, genderuwo, dan sejenisnya. Hakikatnya mereka adalah berasal dari satu bangsa, namanya bangsa jin. Kita mengenal itu dari surat Al-Kahfi. Innahu kana minal jinni. Sungguh semuanya adalah berasal dari satu bangsa yang bernama bangsa jin. Bangsa yang Allah ciptakan khusus dari api. Sedangkan yang kedua, malaikat diciptakan dari cahaya, dan kita manusia yang berawal dari Adam adalah diciptakan dari tanah. Sehingga disinilah ketentuan Allah bahwa makhluk halus adalah makhluk yang berbeda dengan kita. Untuk itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan atas dua makhluk tersebut. Atas malaikat, meskipun dengan mereka banyak mengabdi, bertasbih, tapi tetap manusia lebih diunggulkan oleh Allah. Apalagi atas jenis yang lain, makhluk halus, apakah itu jin, setan, iblis, ifrit, yang kemudian dinamakan oleh manusia dengan kuntilanak, tuyul, dan sejenisnya, merupakan makhluk yang menjadi ujian bagi kita manusia. Apakah kita mampu mencapai seperti malaikat-malaikat yang mulia, yang selalu beribadah, bertasbih, atau kita turun level kita menjadi perilakunya seperti jin, setan, dan sejenisnya. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, na'udzubillahi min dzalik, seharusnya tidak turun perilaku kita seperti makhluk halus itu ya Ustadz. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari godaan makhluk halus atau niat jahat yang sengaja ditujukan kepada kita dan keluarga? Allah Subhanahu wa taala menyebut ada dua surat. Surat itu dikenal dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Surat memohon perlindungan kepada Allah dari bangsa jin, bangsa setan, atau iblis, dan sejenisnya. Itulah surat Al-Falaq yang pertama dan surat An-Nas. Kenapa dinamakan surat perlindungan? Karena Nabi SAW menjadikan
Dua surat itu untuk perlindungan. Perlindungan dari kejahatan. Kejahatannya disebut di dalam dua surat tersebut. Kejahatan dari bangsa manusia, kejahatan dari bangsa makhluk halus. Manusia yang akan berbuat jahat, kita lindungi diri kita dengan selalu membaca dua surat Qul, Al-Falaq, dan An-Nas. Demikian juga apalagi melindungi diri kita dari sesuatu yang kita tidak bisa nampak. Dari sesuatu yang mungkin kita tidak sadari, yaitu kejahatan dari makhluk halus. Imam An-Nawawi Al-Bantani, dari Banten beliau, mengemukakan doa yang sangat luar biasa. Allahumma inna nastahfizuka. Ya Allah, kami memohon penjagaanmu. Wa nastaudi'uka, kami menitipkan semua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ada agama kami, harta kami, keluarga kami, anak kami kepadamu. Min kulli syaitanin marid, dari semua syaitan-syaitan yang selalu menggoda, menjerumuskan manusia. Kita pula kerap membaca doa. A'udzu bikalimatillah min kulli ma khalaq, min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan dan kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, ada potensi kebaikan untuk kita, ada potensi keburukan untuk kita. Untuk itu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk Allah, termasuk di sini makhluk halus, makhluk yang Allah ciptakan untuk menggoda manusia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu terhindar dari godaan syaitan, jin yang selalu berusaha untuk menggoda manusia, begitu ya Ustadz. Baik Ustadz Atabik.